permusuhan. Nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu, enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Mau jelasin. Sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti Pak Menkian, data primernya sama. Iya. Nah, dari paparan ini ya saya dari tadi mencoba, Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya, saya coba begitu tuh. Jangan. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Nggak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, Itu datanya. Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun. Transaksi agregat 349 ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double, triple counting. Perbedaan data 349 triliun rupiah Mahfud MD dengan Arteria Dahlan. Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mengatakan tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan atau Kemenko dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam mengenai transaksi janggal 349 triliun rupiah yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023. Secara awal tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menko terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun rupiah. Transaksi agregat sebesar 349 triliun rupiah. Artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya sebagai double triple counting, tetapi ini semua dijumlahkan menjadi 349 triliun rupiah. Ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa 11 April. Menurut Sri Mulyani, dari transaksi 349 triliun ini selama tahun 2009 hingga tahun 2023 PPATK mengirimkan 200 surat dengan nilai transaksi 275,6 triliun rupiah ke Kemenko dan 100 surat dengan nilai transaksi 74,2 triliun ke APH. Adapun dari 200 surat yang dikirimkan PPATK ke Kemenko tercatat 65 surat terkait perusahaan atau korporasi dengan nilai 253 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan terkait transaksi 253 triliun rupiah perlu dibedakan antara data korporasi perusahaan yang ada dalam domain tugas dan fungsi Kemenko terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berikutnya 135 surat dengan nilai 22 triliun yang berisi tentang korporasi dan pegawai angkat 22 triliun rupiah. Ini masih terbagi dalam 3,3 triliun rupiah yang terkait pegawai Kemenko, sedangkan 18,7 triliun rupiah terkait korporasi. Transaksi sebesar 3,3 triliun rupiah merupakan akumulasi transaksi debit kredit.